Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kelima minggu ini kita akan lakukan secara asinkronus. Artinya akan ada media berupa video pembelajaran yang saat ini Anda dengarkan. Jadi media pembelajaran ini akan menjelaskan secara umum atau secara singkat tentang keselamatan dan kesehatan kerja, SOP dan GMP unit pengolahan ikan. Kepada mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang keselamatan kerja, termasuk di dalamnya tentang kesehatan kerja. Lalu pengertian keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari celaka yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam hal ini, karena kita bergerak di bidang usaha perikanan, baik itu aquacultur, pengolahan, pemasaran perikanan, ataupun perikanan tangkap misalnya, tentunya ada risiko-risiko kerja yang ada di bidang tersebut. Oleh karena itu, keselamatan kerja ini penting untuk diketahui. Yang kedua adalah kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja itu sendiri adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Karena dalam perjalanannya tentunya risiko-risiko dari pekerjaan bisa menimbulkan penyakit fisik, baik itu akibat kecelakaan kerja, bisa menyebabkan kecacatan oleh tubuh pekerja, atau akibat dari tekanan kerja itu sendiri sehingga pekerja merasa stres dan secara psikologi terganggu. Nah, secara menyeluruh juga akibat daripada kondisi ini bisa menghambat proses ataupun produktivitas dari suatu usaha. Oleh karena itu, keselamatan kerja dan kesehatan kerja penting untuk dipahami. Lalu kemudian apa urgensi menjalankan program keselamatan kerja? Di slide Anda bisa melihat ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Nah, poin kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Poin pertama dan poin kedua ini sangat erat kaitannya. Apabila terjadi masalah di level karyawan, tentunya ini akan mempengaruhi produktivitas perusahaan atau operasional yang terjadi di usaha tersebut. Nah, yang ketiga, urgensi dari program keselamatan kerja, perusahaan atau badan usaha tersebut bisa menghemat biaya premi asuransi yang harus dikeluarkan akibat dari kerugian fisik misalnya yang diderita oleh karyawan ataupun misalnya yang diderita oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah menghindari tuntutan hukum. Jadi poin terakhir ini penting karena akibat dari kerugian fisik atau finansial mungkin ada pihak-pihak yang dirugikan oleh kejadian tersebut sehingga kita harus menghadapi tuntutan hukum. Oleh karena itu penting untuk mengetahui program keselamatan kerja. Berikut adalah fokus program keselamatan kerja. Jadi adapun fokus keselamatan kerja dibagi ke dalam 2 aspek. Yang pertama adalah perilaku kerja, yang kedua adalah kondisi kerja. Nah, perilaku kerja itu membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja, yang sangat memprioritaskan keselamatan kerja, serta mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level paling bawah. Nah, yang berikutnya menekankan
tanggung jawab kepada para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Nah, perilaku kerja ini dalam hal atau dalam kaitannya dengan keselamatan kerja adalah sebuah prioritas yang harus diutamakan oleh semua pihak yang ada di dalam suatu usaha. Nah, aspek yang kedua berupa kondisi kerja. Kondisi kerja ini mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan penyediaan alat-alat pengaman. Nah, di dalam suatu usaha dan barang tentu harus ada alat-alat pengaman, baik itu untuk alat pemadaman kebakaran yang mungkin sewaktu-waktu bisa terjadi dalam suatu usaha tersebut. Beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan kerja, yakni analisis bahaya pekerjaan dan ergonomika. Nah, pada analisis bahaya pekerjaan berupa proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa ditimbulkan dari pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Yang kedua, ergonomika, studi mengenai hubungan antar manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerjanya. Pada slide ini berupa keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di fokus pembahasannya kepada nelayan. Nah, yang pertama itu adalah pembuatan pos upaya kesehatan kerja atau yang disingkat UKK. Yang kedua, pelatihan pemahaman tentang K3 untuk nelayan. Berupa sosialisasi bagaimana pentingnya K3 untuk para nelayan. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana berupa media penyuluhan. Nah, ini berupa panduan ataupun buku yang diberikan kepada nelayan. Nah, berikutnya pelampung serta alat pelindung diri pada nelayan selama melaut. Nah, baik, untuk slide berikutnya berupa materi GMP dan SSOP. Jadi materi ini merupakan persyaratan dasar di unit pengolahan ikan. Nah, sebelumnya kita membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa halnya telah menyentuh di bidang aquaculture dan juga di bidang perikanan tangkap. Nah, saat ini kita lebih fokus ke pengolahan ikan. Nah, berikut regulasinya. Regulasi ini terdiri dari beberapa aturan di dalamnya. Yang pertama, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 Menteri Garing 2007 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Nah, yang kedua adalah CAC RCP1 strip 1969 strip REV4 yang fokus membahas tentang food hygiene. Nah, yang ketiga ini juga berkaitan dengan regulasi terkait dengan kebersihan atau kebersihan daripada makanan itu sendiri atau bahan makanan. Yang terakhir, regulasi UE 853/2004 lebih spesifik terhadap aturan kebersihan atau kebersihan untuk makanan yang berasal dari hewani.